Gak bisa lepas juga ya dari capruk bahasa santai lah ya, nggak apa-apa ya, nggak terlalu resmi, nggak apa-apa. Kalau dilihat nyenengin, ini cewek luar biasa nih, melihat dianya aja betah. Dipotong. Seorang istri yang solehah buat suaminya itu betah melihat ke arah dia. Kenapa? Itulah salah satu cara agama menjaga pandangan laki-laki adalah dengan menyuruhnya menikah. Dan salah satu syarat menikahi seorang perempuan itu kata Nabi apa? Tungkahul mar'ah li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Walaupun 4 alasan-alasan ini nggak harus sempurna, tapi ini dipertimbangkan. 1, li jamaliha, untuk kecantikannya. Cantik relatif. Ada orang yang senang dengan yang model matanya kecil, ada yang model matanya lebar, ada yang pengen rambutnya keriting, ada yang pengen rambutnya lurus, ada yang pengen misalnya kulitnya putih bersih, ada yang pengennya agak lebih kayak etnik gitu misalnya, ada yang pengen misalnya yang kurus, ada yang pengen dia nggak kurus-kurus amat, karena kalau terlalu kurus dia kayak nggak apaan sih gitu-gitu amat, dia pengennya yang biasa-biasa aja misalnya, kan itu relatif ya. Karena relatif, Nabi nggak mengatakan spek Jamal itu apa, spek dari cantik itu apa enggak, hanya disebutkan karena kecantikannya. Bahkan walaupun ini bukan yang paling penting disebut di awal, tetap justru yang paling penting disebut di akhir, lidiniha, agamanya, tetap yang disebut di awal itu li jamal. Kenapa? Hubungannya dengan hadis An-Nasai, supaya laki-laki itu bisa menundukkan pandangan, dia nggak perlu ngelihat cewek lain di mall, nggak perlu ngelihat cewek lain di Instagram, nggak perlu ngelihat cewek lain di YouTube atau di TV, karena melihat istrinya aja udah nyenengin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang laki-laki untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu bukan ngelihat ke bawah. Menundukkan pandangan itu bukan melihat ke bawah. Dalam beberapa kasus ya melihat ke bawah, tapi dalam beberapa kasus kalau perlu lihat ke atas. Kenapa? Kalau dia di mall lantai 2 ngelihat ke bawah malah nggak boleh. Pak, kenapa sih kok di situ aja berdirinya? Mah lagi nundukin pandangan mah. Kan enggak, kayak terus di bawah kayak lagi ada event gitu, terus banyak para dancer gitu kan. Kayak lagi malam mingguan kan suka ada kayak live music atau apa, terus dia kayak nundukin pandangan dari atas gitu. Lagi ngapain Pak? Lagi ghaddul basar. Kan nggak bisa. Jadi terjemah menundukkan pandangan bukan melihat ke bawah, menjaga pandangan. Dan Islam, ini salah satu karakteristik Islam nih ibu-ibu, Islam itu nggak pernah ngelarang sesuatu tanpa ngasih solusi, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kita paham Islam yang luas, contoh, Ustadz, riba diharamkan, terus kita ngapain dong Ustadz? Riba itu dilarang, tapi juga dibolehkan. Ustadz nggak takut ditahazir? Enggak. Riba itu boleh ibu-ibu. Yang nggak boleh riba dengan manusia, tapi riba ke Allah itu boleh. Malah untungnya lebih gede lah gitu. Sehingga ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba, tapi meribakan sedekah. Jadi siapa yang senang dengan riba, hayu. Riba dengan Allah, caranya sedekah. Kita kasih 1, Allah balikin 700. Jadi siapa yang senang memperbanyak hartanya dengan cara sistem riba, boleh banget, tapi coba ribalah ke Allah. Sedekah yang banyak nanti Allah balikin berlipat-lipat kali. Bukan 1%, bukan 3%, bukan 5% seperti deposito versi kita, bahkan 700 kali lipat. Kalau senang riba, ribalah dengan Allah. Jadi Allah gak melarang tanpa ngasih solusi. Ustadz gak boleh minum khamar. Boleh, siapa bilang gak boleh minum khamar? Yang gak boleh minum khamar itu di dunia, di surga banyak khamar. Bahkan khamarnya jadi sungai yang lagi di surga. Tapi bedanya sungai khamar di surga tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal. Sehingga tetap terhormat walaupun minumnya sebanyak mungkin yang dia mau. Jadi khamar tidak dilarang kecuali di dunia saja. Di surga Allah sediakan khamar yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Semua jenis khamar di dunia dengan berbagai macam brand, yang kadang-kadang 1 gelasnya aja harganya jutaan, sabar. Nanti kita akan minum yang 1 gelas harganya lebih dari 1 miliar di surga. Allah tidak melarang sesuatu tanpa ngasih solusi. Pacaran gak boleh? Boleh, tapi akad dulu baru pacaran. Siapa bilang pacaran gak boleh? Bukankah ayat pacaran di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21? Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan yang halal, mawaddatan warahmah. Apa arti mawaddah warahmah? Kasih dan sayang. Berkasih sayang bahasa anak main pacaran.
Dan itu boleh banget setelah nikah. Dan pacaran setelah nikah jauh lebih seru daripada pacaran sebelum nikah. Gak perlu ngumpet, gak perlu diam-diaman, gak perlu takut ketahuan orang lain, gak perlu harus di tempat-tempat yang tersembunyi, gak perlu takut ada rasa dosa, malah berpahala lah gitu. Ngelihat aja berpahala, memegang tangannya berpahala, berpelukan berpahala, dan seterusnya gak usah diperjelas, berpahala. Ini pacaran setelah nikah, jadi gak ada dalam Islam larangan tanpa solusi. Gitu juga hal yang lain termasuk menundukkan pandangan. Wahai katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Terus solusinya apa Ustaz? Kalau nggak boleh ngelihat yang keren-keren, ciptaan Allah yang indah, lihatlah ciptaan Allah yang ada di rumahmu, yang itu juga nggak kalah indah. Li jamaliha, dipilih karena keindahan sesuai selera. Apa yang engkau lihat dari seorang istrimu? Sehingga ketika ada seorang laki-laki muhajirin mau menikahi seorang perempuan Ansor di zaman Nabi, terus Nabi nanya, datang ke Nabi, dia ngomong gini, ya Rasul, saya pengen nikah gitu, pengen update status. 2019 ganti status. Gitu. Saya pengen 2019 ganti status. Oh, bagus kata Nabi. Dengan siapa? Dengan perempuan Ansor. Nabi nanya apa ibu-ibu? Apakah kamu sudah melihat dia? Enggak ya Rasul, kan saya orangnya kayak soleh gitu kan, enggak ngelihat gitu kan, enggak ada. Bahkan ta'aruf aja enggak, kayak dijodohin aja. Kamu mau enggak nikah sama anak saya? Insya Allah dia amanah, soleha. Oh mau. Ternyata modal soleh juga tetap diperbaiki sama Nabi, nggak cukup kayak gitu doang. Mentang-mentang kamu sama-sama soleh soleha, terus nggak saling ngelihat, nggak kata Nabi, lihatlah mereka, lihatlah dia. Akhirnya kata laki-laki ini, saya pun mencuri-curi pandang untuk melihatnya. Mencuri-curi pandang, bahasa sosmednya stalking. Bahasa sosmednya stalking. Saya pun cari-cari tahu tentang dia. Oh ini orangnya. Tapi kalau stalking yang lebih baik itu jangan di sosmed, karena itu hasil editan. Wah ternyata bener ya, soleha cantik lagi tuh, pas ketemunya, di mana ya orangnya? Saya, loh kok agak-agak beda ya. Ini gara-gara apa? Hasil editan. Di sosmed itu ngeditnya sampai 3 kali loh. Editan pertama touch up. Pakai foundation, terus kayak pakai blush on gitu, apa segala macam, bibirnya pakai lipstick yang matte, apa, udah editan pertama. Kok Ustaz tahu? Kan judulnya juga dandan. Itu demi menguasai materi ya. Enggak, istri saya pakai soalnya. Buat suaminya insya Allah. Terus yang kedua, apa? Editan yang kedua teh pakai kamera depan. Soalnya kamera depan tuh agak-agak blur gitu, jadi nggak kelihatan ada apa goresan-goresan. Yang ketiga, editan pakai aplikasi gratisan. Wah, semalaman ngedit. Ini gimana caranya biar matanya agak dilebarin dikit nih. Alisnya ditambahin. Terus jadi kayak nggak simetris gitu, agak-agak miring. Repot semalaman, baru besok pagi posting, berharap dapat banyak like. Itulah kalau kita stalkingnya di IG. Kalau pengen stalking langsung datang ke rumahnya. Pak, saya pengen ketemu sama si Neng. Seneng yang mana? Gitu. Calon saya, oh ya, didampingin sama bapaknya, ditemenin. Duduk aja bertiga gitu, atau berempat, atau berlima, atau sekampung, gak masalah. Duduk, lihat langsung. Dan perempuan yang bercadar pun dalam konteks ta'aruf kayak gini, sebagian ulama mengatakan boleh membuka cadar hanya untuk calon pasangannya. Sampai dibolehkan membuka cadar bagi perempuan yang bercadar khusus untuk calon pasangannya. Di riwayat yang lain mengatakan nggak perlu lihat wajahnya, cukup lihat matanya dan tangannya saja. Yang jelas lihat. Kenapa? Li jamaliha. Kadang ada selera menurut temennya cantik, menurut dia kok saya biasa aja ya. Kalau gitu jangan paksain. Kenapa? Karena dia nggak akan jadi solusi kamu dalam menundukkan pandangan. Seorang istri harusnya idza nazarta ilaiha saratka. Kalau dilihatin suami itu nyenengin suami banget. Sehingga dia malas banget nonton film apa kayak drakor segala macam. Udah ada drakor di rumahnya. Gak perlu nonton K-pop, udah ada K-pop di rumahnya. Gak perlu nonton apa misalnya lagu-lagu barat segala macam, udah ada itu di rumah. Gak perlu nonton model-model yang seksi karena udah ada di rumahnya. Siapa bilang gak boleh beli pakaian seksi di mall?
Ibu-ibu kalau jalan ke Arab Saudi, saya pernah nggak sengaja, bukan saya stalking ya. Nggak sengaja nih lagi jalan di Mall Saudi, kan di Saudi cewek-cewek rata-rata bercadar ya. Cewek bercadar tapi belinya maaf, pakaian-pakaian yang kayak orang di pantai kayak gitu, pakaian-pakaian yang mungkin sebutlah kalau bahasa perempuan mungkin kayak lingerie gitu belinya, tapi bercadar. Pertanyaan saya, bercadar, lingerie terus pakainya gimana ya? Ternyata lama-lama saya menjadi paham, oh itu saking solehannya nih perempuan, di luar dia tidak mau tabarruj. Tabarruj itu bukan larangan berdandan ibu-ibu. Tabarruj itu larangan berdandan untuk yang bukan muhrim. Harus diperjelas, bukan berdandan titik, bukan. Karena berdandan titik itu masih relatif. Ada sisi positif, ada negatif. Dandan bisa ibadah, bisa dosa. Kalau dandan yang keluar rumah berlebihan dan membuat fitnah, itu namanya tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi kalau dandannya untuk suami, itu namanya tazayyun. Dan tazayyun bagian dari ibadah seorang istri. Nanti kita baca nasihat-nasihat Aisyah tentang itu. Sehingga seorang istri ketika dia membeli pakaian-pakaian yang menyenangkan suaminya, walaupun tidak harus berlebihan, gak usah terlalu kayak vulgar juga, kayak maaf mungkin terlalu kayak bikin dia jadi kayak terlalu caper atau apa. Asal menyenangkan suaminya, syaratnya apa? Kalau dia belanja, bawa suami. Satu, biar dibayarin. Sebetulnya nggak harus bawa juga sih, nanti kan bisa dirimbas ya. Habis beli, Pak mau dapat pahala nggak? Pahala apa mah? Pahala dandan. Caranya rimbas dong semua biayanya gitu. Bisa. Yang kedua, biar suami yang memilih. Kayak beli body lotion. Saya kalau beli body lotion istri, saya milih. Alhamdulillah. Istri saya nanya, yang ini body lotionnya kan banyak nih, mau yang mana? Kalau aku sih senang yang fruity, saya bilang. Oh fruity, udah fruity kan banyak macam-macam. Ya terserah suami, bisa aja fruitynya misalnya rasa durian gitu. Aku sih yang durian aja boleh nggak? Oh boleh, beli aja. Pakai. Rumah kita kenapa ya kayak lagi musim durian? Iya, body lotion gitu. Terserah suami deh. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan, kan niat awalnya itu kan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Jadi benar-benar suami itu kayak betah banget di sebelah istri karena body lotionnya juga kayak aroma kesukaan dia banget. Misalnya kayak fruitinya tuh strawberry atau mungkin apa kayak gitu-gitulah yang saya juga nggak ngerti. Kalau saya taunya beberapa doang misalnya. Nah itu bisa bikin terus kayak beli parfum. Parfumnya yang kayak gimana? Aku yang seneng yang ada kayak manis-manisnya gitu. Oh ya udah vanilla aja ya, vanilla, beli aja vanilla. Jadi kalau kayak pakai baju terus pakai parfum vanilla di sebelah suami, suami kayak merasa kamu harum banget sih. Karena harum itu bukan cuma parfum. Selera parfum kan orang private banget ya. Suami kita yang tahu dia lebih senangnya apa. Terus kayak pakaian, dia senangnya yang warna apa, bukan kita senangnya warna apa. Kalau mau beribadah, kalau kita senangnya warna apa, nggak ada nilai ibadah, atau mungkin juga nggak dosa, biasa-biasa aja, mubah gitu. Saya senangnya ungu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ungu. Sampai setir mobil ungu, jok mobil ungu, kalau perlu bannya juga ungu. Kenapa? Kayak ungu fans banget lah ya pokoknya. Tapi kalau suami kita bilang, aku sih senangnya black on black sih. Soalnya suaminya anak street banget kan gitu ya. Jadi kayak anak jalan banget jadi senangnya black on black. Ya udah black on black kan soleha banget ya. Semuanya hitam serba hitam gitu. Sampai akhirnya pakai lipstick juga hitam misalnya. Nah, mama sehat. Kenapa? Terlihat seperti orang sakit gitu. Ya pokoknya suami yang memilih sampai warnanya atau apa. Ini insya Allah akan jadi ibadah banget ibu-ibu. Kenapa? Itu bisa jadi solusi kalau suami disuruh tundukkan pandangan, dia punya pandangan yang bisa membuat dia itu bisa mengalihkan sesuatu yang negatif menjadi yang positif. Lihat istri aja. Terus nanti di dalam hadis yang lain, ini kalau kita explore komparasi beberapa hadis, karena metode belajar di Al-Azhar adalah metode komparatif. Kita itu nggak dibolehin banget di Al-Azhar itu, SOP kampus Al-Azhar itu nggak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa mengambil beberapa referensi dalil. Jadi nggak boleh satu hadis langsung menyimpulkan fatwa, nggak boleh di Al-Azhar itu nggak boleh banget. Kita harus banding-bandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan sahabat, sahabat dengan ulama. Wah dibandingin semuanya, jadilah sebuah produk
fikih yang dikenal dengan fatwa atau hukum. Itulah cara belajar di Al-Azhar. Kalau kita bandingkan beberapa hadis yang lain, nanti Nabi juga bersabda, keutamaan memandang istri. Tapi ini materinya buat khutbah Jumat. Seorang suami memandang istri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Memandang istri aja menggugurkan dosa mereka berdua nih. Istri ketika sering dipandang suami, maka dosanya berguguran loh ibu-ibu. Jadi kalau dipandang suami itu jangan dilarang. Pak ngapain sih ngeliat gitu-gitu amat sih? Mikir yang macam-macam ya? Enggak. Kalau suami ngelihat kita tuh harus kayak, oh alhamdulillah lagi ibadah gratis tanpa harus gerak berdiri ruku dan sujud, udah dapat pahala berguguran dosa. Jadi pagi-pagi itu udah aja lewat lalu lalang rempong gitu depan suami. Suami kayak duduk gitu. Ya nggak gitu-gitu juga sih. Suami kayak ngelihat, saya beberapa kali suka gitu kalau pagi lebih udah siap dengan kopinya. Kadang-kadang salah posting lagi, posting kopi hari Senin. Ustaz nggak puasa, oh ya maaf, ketahuan gitu kan nggak puasa Senin. Terus kayak duduk gitu, istri lalu ngeliatin. Satu kali lewat itu kayak tawaf loh. Kebayang nggak kalau sampai berapa puluh kali lewat, itu udah berapa orang tawaf. Ke sana beresin dapur, sana lagi ke kamar anak, balik lagi ke kamar mandi, liatin aja. Terus kesimpulannya apa? Nih suami nggak pekaan nih. Ngeliat istrinya rempong, dia malah, kan bagi-bagi pahala. Mama berpahala dengan cara rempong, papa berpahala dengan cara ngelihat orang rempong. Dia ini memandang istri, karena dia seneng aja gitu ngeliat istri aku kayak gemesin banget sih kamu gitu kan ya. Jadi bahasa sarrotka itu bisa berarti gemesin, bisa berarti unyu-unyu banget, bisa berarti kayak seksi, bisa berarti nyenengin, bisa berarti seru, bisa banyak arti yang jelas nyenengin hati. Sarrotka. Udah diliatin, apa sih ngeliat gitu-gitu amat? Enggak, aku lagi heran, ada ya bidadari yang jalan di bumi. Salah tingkah gitu, terus dia kayak manja gitu duduk di sebelah. Ketika mereka bersentuhan, Allah turunkan kasih sayang Allah di antara mereka. Ketika suaminya memanggil istrinya ke kamar, maaf ya emang hadisnya kayak gitu, maka Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada mereka. Dan setelah itu Nabi nggak membahas secara jelas, tapi kita ngerti lah. Yang jelas semuanya ibadah. Jadi nyambung juga nih hadis ini, kemudian hadis tentang ayat tentang ghadul basar, hadis tentang memandang wajah istri itu adalah ibadah. Bahkan Nabi itu suka banget memandang wajah Aisyah, lalu memujinya dengan panggilan apa? Humaira. Apa arti Humaira? Sebagian mengatakan yang wajahnya kemerah-merahan, tapi sebagian besar ulama bilang Humaira itu istilah untuk cewek yang putih banget. Jadi nggak dibilang baydo, karena kalau baydo itu arti putih dalam makna yang bukan kulit ya. Kalau kulit orang Arab kalau putih banget bilangnya Humaira. Kayak orang Jawa bilangnya kuning. Ya orang Jawa bilangnya kan bukan anaknya putih banget, enggak kan ya? Anaknya kuning loh gitu. Jadi kuning itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya putih. Kalau orang Arab merah. Merah itu artinya putih. Kok disebut merah Ustaz? Saking putihnya, kalau dia malu, kalau dia salting, kalau dia nervous, itu sampai kemerah-merahan. Saking putihnya. Sehingga disebut dia Humaira. Itu kan wajah kan? Sehingga Nabi kayak mengagumi wajahnya Aisyah yang cantik, mengagumi Aisyah yang menjaga penampilan dengan panggilan penghargaan. Ya Humaira, wahai perempuan yang putih. Ini artinya sarrotka, menyenangkan suami ketika dipandang. Dandan. Nah, kalimat menyenangkan hati, ini saya baca juga ya, kata ulama nih, kalimat menyenangkan hati di dalam hadis tersebut adalah anjuran agar perempuan memperhatikan sikap dan penampilannya di hadapan suami. Sebab istri yang soleha akan memperhatikan penampilan ketika di hadapan kekasihnya, baik secara zahir maupun batin. Seorang ibu Umamah bintu Haris pernah menasehati anak perempuannya yang ingin menikah agar selalu menjaga tempat-tempat yang biasa dipandang oleh suaminya, sehingga tempat itu tidak boleh kotor dan mengganggu pandangan suaminya, sampai segitunya. Jadi ada beberapa tempat di rumah kita ataupun mungkin diri kita sendiri yang sering dilihat oleh suami, maka jangan sampai pandangan suami itu terganggu oleh penampilan kita yang tidak baik. Maaf. Salah satunya apa? Suami
Ini bukan tuntutan suami, makanya saya nggak menyampaikan hadis ini di khutbah Jumat. Kenapa? Jadi kaca pembesar. Mah, tadi khutbah Jumatnya bagus banget loh. Membahas tentang mama, itu nggak bagus. Kenapa? Harusnya khutbah Jumat membahas tentang suami. Kalau kajian perempuan membahas tentang istri, biar sama-sama dapat cermin. Dan kajian ini jangan di-share ke suami, biar saya aja yang share. Jangan di-share ke suami, kenapa? Nanti akan jadi kayak saling menuntut. Gak boleh. Kalau kita lagi punya masalah suami istri, carilah hadis untuk menasehati diri kita. Jangan googling hadis untuk menasehati pasangan kita, itu kebalik. Dan kayak enggak masuk akal banget. Contohnya, analoginya gini. Handphone kita habis baterai. Terus tiba-tiba kita ngomong ke teman kita, mana handphone lo? Ngapain? Mau gua cas? Kenapa emang? Kan HP gua masih penuh baterainya. Soalnya handphone gua habis baterai. Aneh ya? Handphone kita habis baterai, tapi yang kita cas handphone teman. Nyambung gak sih? Gak nyambung kan? Mana handphone lo sini? Kenapa mau dicas? Kenapa? Handphone gua soalnya habis baterai. Kok handphone dia yang dicas? Harusnya handphone kita kan? Kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, jangan mencas pasangan, caslah diri kita. Mencas pasangan, kita cari ayat, hadis untuk memperbaiki diri dia. Harusnya kita mencari ayat dan hadis untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi suami cari hadis tentang suami, istri cari hadis tentang istri. Suami misalnya mencari hadis tentang seorang suami yang soleh itu adalah bla 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 bla. Itu banyak, nggak usah disampaikan sekarang. Istri juga mencari hadis tentang istri yang soleh adalah bla 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 bla, yang banyak sekali juga. Sehingga ketika kita punya masalah, kita sama-sama punya inisiatif memperbaiki diri, bukan memperbaiki pasangan. Kalau memperbaiki pasangan nggak akan selesai, jadi debat nanti malah. Sehingga dalam konteks ini bukan berarti suami nuntut kita gini, enggak ya. Tapi ini bagian dari kita belajar pengen jadi istri yang solehah, pengen berpahala di sisi Allah, pengen di like oleh Allah, pengen niru bunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Sehingga saking solehahnya Aisyah, saking disayangnya Aisyah oleh Nabi, sampai Jibril menitipkan salam kepada Aisyah. Sampai Jibril aja ngirim salam buat Aisyah. Jadi maksud dari menyenangkan hati itu adalah berdandan. Nabi SAW bersabda, jihadnya seorang perempuan adalah berbakti kepada suami. Dalam bahasa hadis disebut dengan husnut taba'ul. Apa arti husnut taba'ul? Husnut taba'ul itu artinya berbakti kepada suami. Nanti ada lagi nasihat-nasihat Nabi. Kata Nabi SAW, tiga golongan manusia yang tidak diterima sholatnya dan tidak akan naik amal solehnya ke langit. Satu, budak yang melarikan diri sampai dia kembali kepada tuannya. Kedua, perempuan yang mengecewakan suaminya sampai suami itu ridho. Dan ketiga, peminum yang sedang mabuk sampai ia sadar. Tiga golongan manusia yang tidak akan diterima amal solehnya dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Salah satunya istri yang mengecewakan suaminya sampai kemudian suaminya ridho kepada dia. Tentunya ini bukan hanya masalah penampilan pasti ya. Karena kalau penampilan doang insya Allah nggak akan sampai kecewa, lebih kepada attitude, sikap, tingkah laku. Aisyah radhiyallahu anha sangat memperhatikan penampilan di hadapan Nabi SAW. Ini coba ibu-ibu dengarkan baik-baik, ini penting banget. Aisyah sangat memperhatikan penampilan di depan Nabi. Dan ia tidak ingin Nabi melihat dirinya kecuali dalam keadaan menyenangkan beliau. Suatu ketika Nabi SAW masuk menemui Aisyah dan di tangan Aisyah ada perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Jadi Nabi baru pulang kerja gitu kalau bahasa kita. Atau kalau dalam bahasa hadis baru pulang berdakwah, baru pulang berjihad. Sampai di rumah Nabi menemui Aisyah, Aisyah sedang memegang perhiasan yang terbuat dari dedaunan. Yang perlu kita catat, Aisyah itu seorang perempuan yang sangat brilian, smart, kreatif. Itu Aisyah. Bukti kreatif, banyak barang-barang yang biasa aja di tangan Aisyah jadi bernilai. Itu Aisyah banget. Ada daun jadi bernilai sesuatu yang kreativitas luar biasa. Karena anaknya smart banget. Karena ceweknya itu brilian banget. Sehingga di tangan Aisyah segala sesuatu jadi bernilai. Jadi di tangan Aisyah itu ada kayak perhiasan dari daun. Nabi bertanya, ini apa wahai Aisyah? Kata Nabi. Dan kalimat ini harus dibaca dengan nada storytelling ya, bukan nada khutbah.
Kalau ada khutbah, ini apa wahai Aisyah? Kan nggak enak ya. Jadi kayak Nabi baru pulang-pulang tiba-tiba teriak, ya Aisyah, apakah ini? Apaan ya? Ini jadi gini ya. Storytelling tetap harus dipakai. Ini apa Aisyah? Karena Nabi kalau ngomong sama istrinya nggak pernah teriak kan? Nggak pernah bentak, nggak pernah teriak, ngomongnya lembut. Ini apa Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Ini aku pakai berhias untukmu wahai Rasulullah. Jadi ketika Nabi pergi, Aisyah ngapain? Bikin hiasan, bikin sesuatu yang bisa dia pakai ketika Nabi pulang, dia pakai untuk menyenangkan Nabi. Cuman kebenaran Nabi pulang dadakan gitu, Nabi ketuk pintu dibuka sama Aisyah, dan di tangan Aisyah masih ada hiasan itu yang belum jadi. Terus Nabi nanya, ini apa Aisyah? Ini mau saya pakai untukmu ya Rasulullah, supaya menyenangkan hati Rasulullah SAW. Apakah ini sesuatu yang dianggap tidak penting? Kalau gitu kita menganggap Aisyah melakukan hal yang gak penting dong. Kalau kita menganggap Aisyah melakukan hal yang sia-sia, gak mungkin. Aisyah itu brilian banget, solehah banget, maka apa yang Aisyah anggap penting, maka itu ibadah. Apa yang Aisyah anggap penting, maka itu amal soleh. Kalau Aisyah sampai segitu-gitunya memperhatikan berhias untuk Rasulullah, berarti berhias untuk suami itu adalah ibadah dan amal soleh yang penting insya Allah. Apalagi dalil yang lain. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha bersungguh-sungguh dalam berdandan untuk membahagiakan Nabi, sehingga ia memperhatikan hal-hal yang kecil agar Nabi melihatnya dalam keadaan penampilan terbaik. Sampai terkadang ia sibuk mengurus dandanannya untuk Nabi dan melewatkan satu majelis ilmu bersama Nabi. Ini kata ulama. Saking sibuknya Aisyah berdandan untuk Nabi, kadang-kadang Aisyah nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi. Coba, seolah-olah kadang-kadang berdandan lebih utama daripada duduk di dalam majelis ilmu. Terkadang, bukan selalu ya. Kenapa nggak ikut talim kemarin? Lagi dandan. Oke. Terus besoknya, kok nggak ikut lagi? Kan dandan. Minggu depan, kok nggak pernah hadir sih? Kita bikin talim udah sering loh. Kan ibadah itu dandan. Nggak gitu-gitu amat juga sih. Islam itu kan syumul ya, komprehensif. Bukan satu hal doang, jangan parsial. Tapi juga bukan berarti talim nggak pernah mikirin dandan. Seolah-olah dandan itu nggak penting. Enggak. 1 dari 3 ciri cewek solihah itu adalah dandan untuk suaminya. Nah Aisyah sampai nggak hadir dalam majelis ilmu bersama Nabi gara-gara lagi sibuk berdandan. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya suatu hari ketika Nabi sudah wafat, yang menggantikan Nabi mengajar hadis di Masjid Nabawi siapa? Abu Hurairah. Karena yang paling banyak menghafal hadis Nabi Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah mengajar hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi, dan Aisyah ikut mendengar dari ruangnya, dari kamarnya, dari rumahnya di sebelah masjid. Aisyah dengerin gitu. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda. Apa yang membuat Aisyah heran? Aisyah heran banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah Aisyah nggak pernah mendengar dari Rasulullah. Sehingga ketika selesai majelis, lalu Aisyah bertanya kepada Abu Hurairah, memanggil Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, itu panggilan Abu Hurairah, Abahir. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kenapa saya nggak mendengar hadis yang kamu sampaikan tadi dari Rasulullah? Banyak sekali yang saya nggak tahu. Dari mana kamu dengar wahai Abahir? Kenapa saya nggak dengar?